Pak Yardi boleh ada kalkulator itu, coba hitung 5 kali 365. Nah, 5 kali 365 kemudian dibahagi dengan 100.000 rupiah atau 100.000 rupiah bahagi 5 kali 5 kali 365 itu kan 1.825. Nah, 100.000 rupiah dibahagi dengan itu 54,79. Nah, berarti dibulatkan jadi 55. Itu 55 rupiah harga suara rakyat kalau dikali dengan dibahagi dengan 365 kali 5 tahun. Betapa murahnya suara rakyat ya jika dibayar seperti itu. Nah, kali ini di podcast Baku Muka spesial pemilu saya akan bersama dengan narasumber. Tadi ada Pak Yardi dari Komisioner KPU Minahasa Utara, dan juga ada seorang narasumber saya Pak Sarifudin Hasan. Beliau sekarang pegiat pemilu, purna bakti juga pernah jadi penyelenggara pemilu ya di Bitung. Topik kita di Baku Muka spesial pemilu, kita akan membahas terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh politik uang. Apakah politik uang itu sebagai madu atau sebagai racun demokrasi? Politik uang merujuk pada praktik di mana uang digunakan untuk mempengaruhi hasil politik. Uang dijadikan sebagai hadiah ataupun diwujudkan dalam benda-benda yang lain kepada para pemilih ini untuk mempengaruhi pilihan mereka. Politik uang dalam berbentuk dana kampanye yang berlebihan ataupun dana kampanye yang tidak dilaporkan. Nah, itu juga adalah salah satu penggunaan politik uang yang dilarang oleh regulasi, atau regulasi mengatur sebetulnya untuk dana kampanye itu supaya transparan dilaporkan. Nah, hal-hal ini yang akan kita bicarakan. Oleh karena itu saya menghadirkan seorang komisioner, sudah tepat juga mewakili dari divisi hukum ya Pak Yardi. Ya, benar. Sebelumnya bagaimana? Saat ini tahapan pemilu sudah jalan? Tahapan pemilu kita kan baru sejak 3 November kemarin. Sudah ditetapkan daftar calon tetap ya? Nah, berarti mereka sudah mulai, sudah ada nomor urut. Tapi tahapan kampanye belum? Belum. Tahapan kampanye kan nanti terhitung hari ini tuh sampai di 28 November itu 19 hari lagi. Tapi surat suara berarti sudah mulai dirancang karena sudah ada nomor urut daftar calon ya? Betul. Oke. Kembali ke fenomena politik uang. Minahasa Utara ini kita tahu, saya coba Google berita-berita terkait dengan sengketa pemilu. Bagaimana Anda menyikapi saat ini Anda sebagai komisioner KPU? Nah, mungkin di kasus Minahasa Utara sendiri dan bahkan bukan Minahasa Utara, di banyak tempat juga sebenarnya potensi politik uang itu terjadi. Hanya memang terkait dengan kewenangan untuk menindaki tentang politik uang kan memang bukan kewenangan KPU. Iya. Itu ada ruangnya di Bawaslu, kemudian kepolisian kalau pidananya ya. Pidana. Hanya memang bicara regulasi. Betul. Undang-Undang 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu ya. Undang-Undang Pemilu yang memang ada beberapa kali perubahan tapi substansinya tidak berubah. Kira itu terkait dengan larangan terkait politik uang itu sudah ditegaskan. Sangat tegas ya. Tegas di pasal 523. Ya. Itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 itu sangat tegas. Bunyinya itu kira-kira substansinya adalah baik peserta pemilu, kemudian pelaksana dan atau kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan. Betul. Ada konsekuensi pidananya di situ. Iya. Dan konsekuensinya pidana bervariasi. Mulai dari ada 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Iya. Dan ada klausul tentang ini ya, terstruktur, sistematis dan masif. Itu nanti kita bicara sebentar, bahwa tidak sederhana juga membuktikan terkait dengan politik uang. Mungkin ini salah satu tantangan ya di dunia penyelenggara. Pak Sarifudin Hasan, Anda saat ini bergiat secara independen untuk tetap memberi diri di soal kepemiluan. Keprihatinan Anda melihat
kita harus prihatin atau kita harus bagaimana ini, bersedia atau apa dengan kondisi kita memperjuangkan demokrasi yang berintegritas sementara politik uang itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sulit untuk dihilangkan dan seolah-olah para calon baik calon legislatif maupun calon eksekutif atau kepala daerah tidak memiliki cara lain untuk berkompetisi selain mengukur berapa jumlah kesiapan materi. Seolah-olah kan situasi terbawa seperti itu. Kita harus bersedih atau harus khawatir atau seperti apa? Atau setidaknya optimisme apa yang bisa kita bangun? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tema terkait dengan politik uang ini memang sebuah hal yang sangat fenomenal di kepemiluan. Nah, politik uang ini kan kayak buah si malakama ini. Betul. Mau dimakan beracun juga, kalau tidak mau makan juga mati nih. Iya. Tapi kemudian yang jadi persoalan adalah ketika kita ini sebuah fenomena di masyarakat. Di satu sisi kemudian politik uang ini memang adalah sebuah hal yang tidak bisa kita tolerir ini sebenarnya. Tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa. Tapi di sisi lain masyarakat ini ada ketimpangan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di masyarakat, ada di sebagian masyarakat yang juga menginginkan hal ini. Karena bagi masyarakat ini adalah pesta rakyat yang 5 tahunan, satu kali 5 tahun sekali. Nanti kalau dorang sudah pilih, dong semua lupa apa orang. Sebelum dorang lupa, dorang ambil dulu dorang peduli. Nah, ini fenomena ini yang jadi persoalan di masyarakat. Mungkin bagi kita yang orang yang paham terkait dengan ini tidak jadi. Ini ada hal yang sangat berbahaya atau apalah. Tapi bagi masyarakat persoalan uang itu adalah dengan kondisi mereka di grassroots paling bawah, itu hal yang sangat mungkin mereka butuhkan. Mungkin 50.000 bagi kita tidak memiliki nilai yang wah. Iya, kalau dibahagi itu cuma 25 perak sehari itu. Betul. Tapi ketika di satu sisi pada waktu yang timing yang tepat kemudian ada yang memberikan hal itu, ada juga masyarakat yang menerima itu. Mungkin 50.000 itu bisa beli popok, bisa beli susu anak. Itu jadi hal yang tidak bisa kita larang itu fenomena itu fenomena yang ada di lapangan ya. Baik, saya kembali ke Pak Yardi selaku penyelenggara pemilu. Tadi menarik sudah disampaikan terkait dengan jerat regulasi yang begitu ketat, tetapi kita tahu bahwa hukum ini semakin ketat diatur, orang juga akan semakin mencari-cari celah. Dan itu terbukti di politik uang itu, bahkan ada sebuah ini kisah nyata ketika saya dulu juga bergiat di lembaga konsultan politik, ada para calon yang sampai saya lihat bermain di wilayah-wilayah bahkan penyelenggara pemilu yang kan selain uang mungkin ada yang main sembako. Serangan fajarnya bukan dalam bentuk uang tetapi beras, minyak kelapa dan lain-lain. Nah, ada satu kisah ini serangan fajar dalam bentuk sembako ini dibawa di rumah salah satu ketua PPK beberapa periode yang lalu begitu. Nah, nanti habis makan baru DP Mama bilang, nak, itu nasi itu beras dari pak calon ini. Aduh mak, di dalam puru pak ketua PPK. Bayangkan, itu yang saya bilang tadi, berarti orang akan mencari-cari cara, bahkan beras itu tidak di serangan sembako itu tidak dibawa langsung ke rumah masyarakat, ditaruh di warung. Sampai sebegitu, taruh di warung, baru nanti bapak atau ibu pura-pura belanja di warung, gratis itu. Caleg ini punya, caleg itu punya. Semakin ketat regulasi yang dibuat, semakin pintar juga orang mencari celah. Nah, dari segi penyelenggara pemilu apa yang Anda lakukan, mungkin mulai dari ad hoc. Saya tahu ada sumpah, ada fakta integritas terkait dengan ini. Nah, seperti apa ya? Ya, saya kira di kita KPU sebagai pelaksana teknis ya, merespon politik uang ini banyak kanal. Iya. Salah satu lewat sosialisasi. Terutama harus dimulai dari ini sendiri, internal sendiri. Karena kebetulan saya menggawangi divisi hukum pengawasan internal. Tentu saya melakukan terus evaluasi. Betul. Dan memang terkait dengan potensi politik uang itu rawan juga terjadi di penyelenggara, bukan hanya peserta pemilu.
Jadi dan ada konsekuensi pidananya malah lebih berat daripada peserta pemilu. Kalau penyelenggara pemilu yang menerima sogokan misalnya. Sogokan, ya. Cuma kan politik uang ini kan banyak modus. Banyak modus. Ya. Modusnya sangat banyak, bervariasi. Itu yang saya bilang tadi, bahkan dititip di warung berasnya. Ya. Kan tidak ada yang tahu kan. Iya. Persoalannya adalah bagaimana mengukur itu. Nah, saya kira untuk mengukur bahwa itu bagian dari praktik money politik itu kan memang ada kewenangan Bawaslu memang di sana. Hanya memang sebagai lembaga penyelenggara terutama KPU, kami selalu mengimbau kepada jajaran di tingkat ad hoc untuk terus mawas diri, jangan coba-coba bermain dengan politik uang. Betul. Termasuk di kita kan memang ada regulasi yang mengatur tentang gratifikasi. PKPU 15 tahun 2015. Betul. Jadi secara internal kami juga melakukan pengawasan pengendalian internal terkait soal itu. Pak Sarifudin, pengalaman Anda juga pernah jadi penyelenggara. Kira-kira kalau peserta pemilu jaga datang ke kantor KPU, mungkin ada yang bawa sesuatu ke staf-staf Anda, mungkin bahkan ke komisioner, ada ya? Biasa ada. Itu kecil atau besar, gratifikasi tidak menilai jumlah, ada? Ada ukurannya. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Kalau tiba-tiba ini bawa caleg datang bawa makanan atau apa, kasih makan staf KPU, itu kan ada proses pembuktian juga. Ada proses juga pembuktian secara internal. Iya, kita tanya pengalaman bagaimana. Jadi kalau pengalaman sejak 5 tahun yang lalu memang untuk caleg yang berkepentingan gitu. Apapun orang mau kasih itu. Iya, pasti cari modus, segala cara itu akan dilakukan. Tapi kemudian kita sepanjangnya pengalaman 5 tahun yang lalu, kita berlima kita protek dalam rapat kita, saling 5 orang saling tektok gitu, tahu terbuka siapa ketemu siapa, ada apa ya. Dan kebanyakan kita kemudian mengajak, jika kemudian ada kepentingan dari peserta pemilu yang kepingin mengetahui asal suatu, datanglah di kantor. Berarti Anda preventif melakukan ini lebih dulu ya? Iya. Karena kalau kita dicegah dulu, tidak memberi peluang. Betul. Ini menarik ya. Berarti penyelenggara pemilu harusnya begitu. Jangan kasih longgar untuk peluang-peluang untuk kalau bapaksa orang mau jerat. Ya, kalau bapaksa untuk mau gratifikasi. Nah, mungkin penguatan semacam ini di level ad hoc atau PPK, PPS itu memang harus terus dilakukan ya Pak Yadi, karena harus dicontohkan dulu dari penyelenggara. Benar. Sebelum bersosialisasi ke apa. Kalau program-program sosialisasi itu ada juga terkait topik tolak politik uang. Iya, di divisi sosialisasi. Kalau di divisi sebenarnya begini, kalau sosialisasi semua segmen kita dan semua tema kita termasuk politik uang itu juga menjadi prioritas. KPU untuk melakukan kampanye-kampanye terkait dengan tolak politik uang. Nah, hanya saja memang yang kita jelaskan soal dampaknya. Dampak ini saya kira perlu, karena soal mental generasi muda, terutama pemilih-pemilih pemula ini. Hanya dengan sekian ratus ribu Anda rusak mental Anda. Penjelasan tadi ini saya kira itu menjadi bisa menyebar ke semua orang, semua generasi, supaya tidak merusak sistem iklim alam demokrasi kita. Mungkin juga di sisi yang lain, regulasi kita kan memang kalau di Undang-Undang 7 di pemilu kan hanya yang pemberi aja yang dikasih sanksi. Tapi kalau di Undang-Undang 10 2016 untuk dalam konteks pemilihan rejim pemilihan pilkada itu kan pemberi penerima disanksi. Itu kena. Artinya ketika regulasi ini tidak diketahui oleh peserta pemilu maupun masyarakat, itu kan sayang juga mereka yang nanti jadi korban. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Sarifudin, Bung Aif, ini sapaan akrab saya.
fenomena politik uang ini kan sebetulnya atau bahasa yang lain politik transaksional. Ini sebetulnya ada beberapa pengertian. Ada yang mengatakan bahwa transaksi di dalam politik itu sah. Politik transaksional dalam hal money politik, serangan fajar, sembako dan lain sebagainya itu tidak boleh. Tetapi transaksi di dalam politik, misalnya membiayai tim kampanye, itu sah. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Kalau dari pandangan saya begini, memang di dalam demokrasi, dalam politik itu kan kita ada biaya politik. Gitu. Ya. Nah, partai politik itu memang butuh biaya gitu untuk dia sewa kantor, telepon dan lain sebagainya. Itu dalam hal kegiatan sosialisasi itu biaya politik. Iya. Nah, regulasi penyelenggara yang ada di penyelenggara pemilu tidak melarang itu. Tidak melarang itu. Betul. Karena itu ada bagian operasional dari partai politik. Iya. Nah, yang jadi persoalannya adalah money politik gitu. Membayar suara. Nah, ini terjadi kalau dalam pandangan saya ini akibat para caleg yang under confidence. Iya. Kurang kepercayaan diri dalam hal dia menawarkan visi misi, gagasannya, bagaimana dia meyakinkan masyarakat. Dia hanya menyiapkan uang saja. Jadi bagaimana dia meyakinkan masyarakat untuk membawa jadi wakil rakyat dia di gedung pantas, dewan. punya kapasitas. Gitu. Tapi karena untuk mengambil jalan pintas, maka politik uang lah yang menjadi Di situ problemnya ya. Ya, di situ problem yang paling besar. Betul. Dan sistem, kalau bagi saya kemudian sistem dalam pemilu ini yang sebenarnya harus kalau bisa diubah ya diubah lah. Minimal kalau bisa jadi proporsional terbuka terbatas itu bisa meminimalisir ini. Karena persoalan money politik ini mainannya mainan para caleg yang punya background dana besar itu yang kemudian menjadi senjata mereka untuk menguasai suara tanpa punya kompetensi yang mumpuni untuk menjadi anggota legislatif itu makanya. Baik, saya kembali ke Pak Yardi, menyambung tadi terkait dengan ruang-ruang yang halal sebetulnya yang diperbolehkan itu kan banyak sudah disiapkan perangkat regulasinya, penyelenggaranya juga tidak henti-hentinya menjelaskan ke peserta pemilu. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan terkait dengan ini. Iya, di peraturan kita KPU terbaru yaitu PKPU 18 tahun 2023 soal dana kampanye ini. Oh, sudah ada PKPU sudah baru ya? Sudah ada. Jadi sumber-sumber dana itu jelas di situ dijelaskan. Sumber dana itu berasal dari sumbangan partai politik, kemudian calon legislatif di semua tingkatan dari partai politik yang bersangkutan, kemudian sumbangan yang sah secara hukum dari pihak yang lain. Iya, artinya harus transaksinya harus transfer supaya ada catatan. Ya kan? Karena sebelum masuk di proses kampanye, itu partai politik harus melaporkan buka rekening dulu. Buka rekening kampanye. Jadi namanya RKDK, rekening khusus dana kampanye. Itu di luar rekening partai politik. Dia berbeda. Meski memang rekening itu atas nama partai politik. Kemudian sebelum mulai tahapan kampanye, partai politik sudah memproses laporan awal dana kampanye ke KPU. Begitu. Mengkonfirmasi bahwa ini rekeningnya, kemudian saldo awal dari dana kampanye yang digunakan oleh peserta pemilu. Nanti prosesnya berjalan kampanye, nanti ada itu proses tahapan dana kampanyenya. Jadi di pelaporan dana kampanye itu ada tahapannya. Pertama itu pembukuan dana kampanye, kemudian kedua pelaporan dana kampanye, di dalamnya ada LADK, ada LPSDK, ada LPPDK. Kemudian yang terakhir itu ketiga itu audit dana kampanye. Jadi audit ini nanti KPU menunjukkan kepada pihak lain, dalam hal ini kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, tentu kantor akuntan publik yang secara punya izin dan lain sebagainya untuk bisa mengaudit itu dan melaporkan pelaporan hasil dana kampanye. Saya kira itu. Baik. Sejauh ini artinya kan ini sudah berlangsung dari pemilu sebelumnya 2019 bahkan sebelumnya 2014. Partai politik peserta pemilu itu bisa kan sebetulnya menyesuaikan, tapi
yang terjadi sebetulnya dikhawatirkan kalau kemudian itu hanya laporan formalitas belaka, tetapi dana-dana yang bermain di luar dari dana yang dilaporkan itu justru lebih berbahaya. Misalnya yang untuk serangan fajar itu kan pasti tidak dilaporkan. Betul. Iya, nah itu seberapa efektif, saya ke Pak Sarifudin, seberapa efektif sebetulnya regulasi yang sebegitu rapihnya dijelaskan oleh Pak Yardi tadi untuk bisa memfasilitasi hasrat untuk biaya kampanye ataupun biaya politik dari peserta pemilu ini, seberapa efektif ini? Jadi kalau terkait dengan pembiayaan politik, memang kalau biaya politik memang sudah diatur batasannya. Yang kemudian jadi persoalan adalah money politik. Dalam Undang-Undang 7 2017 saja itu kan hanya dijerat hanya pemberi. Ini yang jadi persoalan sebenarnya di masyarakat. Sehingga kalau dianggap ini bagian dari pembiayaan yang ada sah atau tidak sah itu, maka money politik ini akan merajalela. Masuk di mana dia? Itu yang masuk bahaya. di mana dia? Ya, betul. Itu adalah biaya-biaya yang Siluman. sangat kalau dalam bahasa agama itu diharamkan itu kan Pak, menerima hal itu seperti itu. Nah, harusnya apa yang dilakukan oleh peserta pemilu? Harusnya mengakselerasi regulasi ini, mengikuti dengan sebaik. Kenapa masih mencari-cari celah lagi? Nah, yang jadi persoalan kan partai politik. Kalau yang saya lihat partai politik tidak melaksanakan tugasnya sebagai pilar dari demokrasi untuk menjaga ini. Dia memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana itu dia menyalurkan hak pilihnya, bagaimana dia sadar sebagai warga negara, bagaimana dia kemudian secara sukarela memilih partai politik tanpa harus dibayar. Nah, kemudian sumbatan ini yang menjadi sumbatan dari partai politik ke masyarakat, sehingga caleg ini kemudian mengambil jalan pintas ini untuk memenuhi hasrat keinginan dia untuk duduk sebagai anggota legislatif ini. Nah, ini yang kemudian secara tidak langsung perlahan tapi pasti membodohi masyarakat. Sehingga kalau kita lihat dari awal pertama bahwa masyarakat tidak pusing dengan berapa yang dia terima hari ini, 5 tahun itu bukan jadi persoalan dia. Yang penting bermanfaat hari ini, apa yang dia dapat itu yang dia rasakan. Persoalan setelah itu jadi anggota legislatif itu masyarakat sudah tidak tahu lagi. Hitung-hitungan yang orang simulasikan tadi masyarakat tidak mau tahu itu, yang mereka tidak mau tahu. Sebegitu murah harga satu suara itu. Sehingga masyarakat itu apa yang ada itu yang mereka rasakan. Apakah bermanfaat itu yang jadi persoalan, yang jadi masyarakat rasakan itu. Ya, betul. Sehingga kan ada jargon kata, ada uang ada suara. Nah, itu yang bahaya, itu yang kemudian ada juga yang di beberapa kampung desa itu dengan vulgar kemudian siap menerima serangan fajar. Nah, ini kan yang bahaya ini kan gitu. Ada yang kemudian sudah tag ke caleg gitu ya. Di keluarga ini ada 4, ayo datang. Nah, ini yang bahaya ini kan begitu. Vulgar seperti itu. Pak Yardi, kalau alat peraga kampanye itu juga biaya-biayanya itu dilaporkan. Kalau di pemilihan atau pilkada kan ada yang diproduksi ataupun dibiayai oleh penyelenggara oleh KPU. Kalau pileg itu dari peserta pemilu ya, alat peraga kampanye. Ya, jadi yang dibatasi cuma titik-titik yang diatur KPU, titik-titik pemasangan ya. Sama konten dari alat peraga kampanye. Itu sebelum dipasang kita sortir dulu mana-mana yang memang layak untuk dipasang lewat apakah, karena yang mengantisipasi itu ada seruan-seruan sara politik, sara itu yang kita ujaran kebencian itu yang kita jaga. Nah, apa yang menjadi himbauan Anda ke peserta pemilu terkait dengan memaksimalkan regulasi yang sudah, ruang-ruang regulasi yang sudah tersedia itu, ketimbang memilih cara-cara yang main di belakang layar? Ya, saya kira dalam waktu dekat ini KPU Minahasa Utara akan melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan stakeholder, termasuk baik Bawaslu maupun peserta pemilu partai politik. Anda akan menekankan ini ya? Menekankan itu karena sebelumnya sudah kami laksanakan rakur bersama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan hari Rabu kemarin kami sudah diberikan rekomendasi di mana titik-titik KPK yang nanti kan keputusan terkait titik pemasangan APK ini kan di KPU. Oleh karena itu
sesegera mungkin kami akan mengeksekusi itu di rakor sambil berkoordinasi kita pastikan supaya ada kesetaraan pemberlakuan dari semua partai politik. Jadi tidak ada tebang pilih, semua sama. Nah di titik-titik itu tentu kita juga tidak bisa menghindari ada potensi pelanggaran di sana. Ada sengketa misalnya antara peserta karena pemasangannya saling berdempet-dempetan. Bisa saja terjadi, tapi kan potensi kita KPU cuma memastikan bahwa titik-titik itu layak untuk dipasangan APK. Dan sebetulnya kalau ditarik disinkronkan dengan pembicaraan kita terkait dengan pembiayaan politik ini, transaksi di dalam jalannya proses tahapan ini, itu sebetulnya kan pembatasan itu termasuk untuk membatasi pengeluaran yang berlebihan dari peserta pemilu. Saya pikir regulasi sudah cukup baik. Untuk dana kampanye sendiri kan sebenarnya partai politik itu di paling banyak 2,5 miliar ya. Tapi itu akumulasi selama masa kampanye. Jadi partai politik kan yang mengelola itu sambil melapor kepada KPU. Itu juga sama. Kalau itu perseorangan 2,5. Tapi kalau dia sumbangan, ini konteksnya sumbangan ya. Bukan pribadi dari calon tapi sumbangan. Kalau dia kelompok ataupun badan usaha non pemerintah atau perusahaan, dia itu paling banyak 25 miliar. Itu setelah penggunaan masa kampanye. Nah, itu baik pilpres sama. Tapi kalau DPD kan berbeda dia. Kalau DPD untuk perseorangan itu sumbangannya paling maksimal 750 juta. Kalau ini akumulasi satu peserta pemilu, satu parpol artinya, bukan per caleg yang betul. Biaya tadi. Betul. Satu parpol itu. Dan itu membiayai, apa yang dibiayai? Yang dibiayai itu adalah pertama adalah aktivitas kampanye. Nah, aktivitas kampanye kemudian ada terkait dengan utang penggunaan barang jasa yang oleh sewa dan lain sebagainya oleh partai politik, oleh pihak lain itu. Partai politik bertanggung jawab atas itu diganti dengan sejumlah uang sesuai harga yang saya bilang tadi. Nilai harga pasar yang wajar gitu. Itu kemudian termasuk ada sanksi lain ketika sumbangan itu kemudian melewati batas maksimum tadi yang paling banyak, itu dia harus melapor ke KPU dan dia harus dikembalikan ke kas negara. Dikembalikan ke kas negara paling lama 14 hari setelah masa kampanye. Karena kalau tidak melapor ke KPU dan tidak mengembalikan ke kas negara, ada konsekuensi pelanggarannya di situ. Itu mekanisme yang diatur dalam proses terkait dana kampanye. Baik. Sebegitu ketatnya regulasi ini mengatur ya, lagi-lagi berarti memang kembali ke kesadaran daripada elit peserta pemilu atau pimpinan parpol, kemudian turun ke bawah ke caleg-calegnya, kemudian ke konstituennya ya. Ini harus ada terjadi di semua lini ini harus ada terjadi penyadaran atau sosialisasi yang harusnya masif. Kira-kira upaya-upaya apa yang mungkin sedikit Bung Aif bisa memberikan saran kepada penyelenggara? Ya, memang sekali lagi ini kembali lagi ke partai politik jadi persoalan gitu. Di penyelenggara pemilu saya rasa dengan sudah maksimal ya? Sudah maksimal. Cuman ada keterbatasan, walaupun kita harus sadar, kita harus akui ada keterbatasan dalam hal anggaran untuk melakukan itu, dan kemudian penetrasi sampai ke bawah itu juga kita harus maklumi itu. Tapi yang paling terpenting kalau bagi saya, concern kita ke partai politik. Mampu tidak partai politik datang dengan gagah kemudian menjadikan dia sebagai lembaga yang kemudian masyarakat itu percaya ketika dia memilih partai tersebut, memilih caleg tersebut, itu betul-betul mewakili aspirasi mereka tanpa harus kemudian diiming-iming. Itu. Nah, kemudian oleh karena itu hal terpenting adalah kemudian partai politik ini jadi fokus. KPU, Bawaslu, pemerintah itu sudah bekerja sama, sudah kerja keras. Tapi kalau kemudian partai politik tidak memberikan
edukasi yang baik kepada para caleg. Nah, itu yang jadi persoalan itu di masyarakat. Ya, jadi Pak Aif, ini memang masyarakat kita bombardir dengan segala upaya-upaya sosialisasi untuk terus menyadarkan, tetapi juga tentunya di sisi lain ini si pihak yang berhasrat untuk memberikan politik uang atau melakukan politik uang ini juga harusnya memang mendapatkan ini lebih ya, bukan perhatian tapi maksudnya upaya lebih untuk menyadarkan, justru harus disadarkan dari atas, maksudnya dari peserta pemilu, elit-elit politik yang sebetulnya yang harus punya niat baik. Kalau bahasa saya mungkin itu. Anda melihat apakah sudah mulai tumbuh, sudah ada itu niat baik atau mereka melupakan niat baik untuk membangun demokrasi? Jadi semua partai politik pada dasarnya memang punya platform, punya visi misi, ideologi yang sudah diajarkan kepada para caleg yang kemudian itu yang sudah bertentu jadi kader mereka gitu. Jadi kemudian saya berprasangka baiklah ke partai politik yang punya visi ke depan bagaimana membangun masyarakat itu. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika implementasinya yang ke bawah itu yang kemudian dibawa oleh para caleg ini yang punya kemudian interest pertarungan di masyarakat yang kepingin dia yang jadi, maka kemudian segala hal berbagai macam modus kemudian dia harus dapatkan ini. Karena ini kan bagian daripada prestise secara pribadi, secara personal dia gitu. Nah, ini yang kemudian memberikan pendidikan yang tidak baik bagi masyarakat dalam hal menyalurkan hak pilihnya, kemudian itu dinominalkan. Itu yang jadi persoalan. Pak Yardi, seperti apa Anda memaksimalkan hubungan dengan stakeholder yang ada, terutama di Minahasa Utara, untuk semua terlibat dalam secara partisipatif untuk seluruh tahapan, bukan hanya untuk peningkatan jumlah orang yang datang ke TPS saja? Ya. Saya kira kita punya platform media sosial ya. Media sosial ini baik Facebook maupun Instagram kita sudah coba maksimalkan. Kemudian beberapa bulan terakhir itu kita menghadiri deklarasi simulasi soal pengamanan kampanye pemilu. Dengan pihak Polres ya. Dan juga hadir semua di situ stakeholder. Nah, salah satu poin dari deklarasi itu ya tolak politik uang. Jadi memang kan masyarakat ini kan punya aktivitas masing-masing ya. Iya, betul. Berbeda-beda tentunya. Kan yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan komunitas-komunitas yang memang komunitas ini aktivitasnya positif, mau terlibat dalam proses pendidikan politik, itu yang kami ajak. Karena memang itu juga sasaran dari sosialisasi oleh kita. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah beberapa kali kita melakukan sosialisasi juga di kampus, di Universitas Kelabat, termasuk juga beberapa sekolah terakhir ini. Dan program KPU RI kan kemarin itu nonton bareng. Yang ada film Kejarlah Janji itu. Saya kira itu masif juga dimaksimalkan oleh teman-teman KPU di kabupaten kota, karena itu kita lakukan di pesantren, kemudian di kampus. Saya kira itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan, dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah. Iya, makanya tidak cukup kalau hanya biar KPU sekuat tenaga, tidak akan cukup. Oleh karena itu ya saya kira ini semua pihak harus terlibat. Semua pihak terlibat agar supaya pemilu ini betul-betul bisa berjalan yang seperti diharapkan tadi. Bersih, kemudian bermartabat, kan begitu. Baik. Ya, keterlibatan kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok keagamaan di masyarakat ini mungkin Pak Aif bisa menghimbau bagaimana seharusnya tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk masing-masing memaksimalkan dan terpanggil untuk menyuarakan terkait dengan menciptakan demokrasi yang bersih ini, termasuk salah satunya adalah mengatasi politik uang. Ya, betul. Jadi memang betul ketika
dalam proses penyadaran terhadap masyarakat terkait dengan haknya dalam demokrasi ini, terutama dalam pemilu maupun pemilihan. Memang sinergitas antara penyelenggara pemilu dan seluruh pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, komunitas, ormas maupun rukun kerukunan keluarga itu jadi hal yang penting gitu ya. Nah, kemudian terpenting lagi kalau bagi saya penyadaran sosialisasi terkait dengan hak demokrasi ini bukan nanti ketika ada pemilu dan pemilihan saja. Ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Harusnya seluruh proses tahapan jauh sebelum pemilu itu, karena ini 5 tahunan, satu kali dalam 5 tahun itu, kemudian setelah selesai pemilu 14 Februari 2024, di situ ya pendidikan jadi titik pendidikan politik harusnya berkesinambungan ya. Ya, berkesinambungan. Di situ yang jadi persoalan. Nah, kemudian titiknya itu ada di partai politik sebagai pilar demokrasi. Iya. Partai politik kan tidak hanya musim pemilu baru bekerja kan? Ya, betul. Tapi kemudian jadi ini bukan jadi sebuah hoax itu, tapi ini jadi kenyataan di masyarakat. Masyarakat mengenal partai politik itu nanti datang kalau semua dekat-dekat. Iya, 20 bulan lah atau 2 tahun sebelum pemilu, kemudian ada kemana nih selama ini? Nanti semua dekat baru datang. Gitu. Betul. Dan beban ini kemudian diserahkan ke KPU, ke penyelenggara. Saya sudah rasakan 5 tahun yang lalu. Diserahkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu demokrasi itu tahunya ke KPU. Padahal partai politik dan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat itu juga berperan penting untuk mengatasi, terutama dalam hal politik uang seperti itu. Jadi penting sekali ya peran-peran tokoh budaya, agama dan tokoh-tokoh adat ya, Pak. Ya, itu memang itu yang jadi titik fokus keresahan kalau dari saya. Keresahan bagaimana kemudian peran penting dari tokoh masyarakat, tapi itu juga disuplai dengan partai politik. Tapi kita juga tidak bisa kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika media sosial ini semakin luas, maka dengan kemudian berita-berita yang menjadikan image tidak baik partai politik yang dilakukan oleh oknum-oknum kader dari partai politik, itu yang kemudian membuat masyarakat menjadi underestimate dengan bagaimana saya mau berdemokrasi, sehingga sudah barang tentu ketika datang, kalau Anda perlu suara, saya ada uang, ada suara. Jadi persoalan yang kemudian berputar-putar di situ terus, terus menerus. Ya. Gitu. Oke, mungkin ke Pak Yardi lagi terkait dengan partisipasi masyarakat. Nah, selama ini ada kendala enggak yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu untuk masuk di berbagai komunitas atau lancar-lancar saja? Sejauh ini sih lancar-lancar saja ke komunitas-komunitas. Memang di kita kan ada program yang memang dicanangkan oleh KPU Provinsi, namanya Rabu Bercerita. Sudah jalan itu ya? Itu sudah jalan. Itu sudah jalan dan setiap minggu itu dilakukan. Dan yang menjadi front terdepan melakukan itu adalah jajaran kami di ad hoc, yaitu PPS. Oh ya. Dan didampingi oleh PPK tentunya. Nah, muatan-muatan konten-kontennya juga kurang lebih sama. Selain menghimbau terkait tahapan pemilu, dia juga sentil sedikit terkait soal politik uang. Mungkin yang dimaksud kendala di lapangan mungkin ada masyarakat tertentu yang memang apatis terhadap pemilu. Jadi biasanya ketika disinggahi misalnya oleh PPS begitu, terus tiba-tiba tidak direspon, kan? Jadi akhirnya mungkin karena tadi itu ada situasi, ada tradisi politik kita yang semakin kemari ini, semakin kesini justru tidak memberikan semangat bagi masyarakat kita di lapisan akar rumput, karena mungkin ada kekecewaan di sana dan lain sebagainya. Bisa saja ada akumulasi 5 tahun yang disampaikan oleh host tadi, itu bisa saja juga, kan situasi orang kan beda-beda di lapangan ini. Tinggal kita saja sebagai penyelenggara kuat-kuat hati untuk bisa menerima itu. Kadang kita juga dikritik kan begitu. Betul. Tapi ya sebagai orang yang ditugasi oleh negara, tentu suka tidak suka harus baik buruk tetap harus diterima di kondisi di lapangan.
asal jangan menjadi korban saja kan. Itu saja. Dan jangan sampai jadi pelaku gitu. Nah, itu yang masalah juga. Itu kan jadi poin penting saya kira. Baik. Artinya Pak Aif, berarti memang harus ada upaya ekstra untuk mengkanter itikat-ikat tidak baik dari elit politik untuk terus melakukan money politik ataupun politik uang ini. Harus ada kanter yang sifatnya inisiatif dari individu-individu yang punya tekad yang kuat. Saya contohkan ini supaya kita bisa secara atraktif menyampaikan bahwa ini sebetulnya bisa dilakukan oleh semua orang. Saya Pak Yardi, saya inisiatif membuat misalnya terkait dengan ini misalnya merchandise yang saya buat ini korek api, ada politik uang racun demokrasi, saya buat ayo awasi bersama. Menarik. Iya, ayo awasi bersama politik uang. Nah, pemilu yang jurdil. Nah, itu saya buat ini kemudian ini mungkin bisa di caption sebentar nanti kalau diedit. Politik uang so tentu mengabaikan aspirasi. Ini politik uang so tentu mengabaikan aspirasi karena kalau dorang so bayar, dong sunyak penting tuh kan so bayar so beli putus. Istilahnya begitu kan? Ya, aspirasi sudah akan didengar. Problem di kita kan itu setelah so jadi relasi konstituen putus. dengan para caleg kan di situ. Iya, karena anggap so bayar di muka. Ya. Nah, saya kampanyekan itu. Saya sosialisasikan lewat tentu karena saya seniman, saya memproduksi barang-barang merchandise, kerajinan tangan. Ini ada ayo awasi bersama, mungkin ada simbol pengawasan lembaga Bawaslu karena cocok kan. Nah, itu saya buat. Ini bukan saya tidak jualan di sini dan gerakan independen yang saya lakukan itu adalah untuk tadi membangun inisiasi dan mudah-mudahan ada orang yang terinspirasi dengan ini. Upaya kecil apapun yang bisa kita lakukan untuk melawan elit-elit politik yang menganggap ini jalan buntu, demokrasi bersih itu jalan buntu, kemudian mencari jalan pintas kalau bahasa keren sekali tadi bahasanya Pak Aif. Selain orang menganggap ini jalan buntu untuk menciptakan politik bersih, juga mereka ingin mencari jalan pintas untuk dengan ringan bisa melenggang karena punya materi yang banyak. Nah, ini hanya contoh kecil, tapi setidaknya ini membangun harapan untuk optimisme. Nah, mungkin yang terakhir sebagai closing statement juga Pak Yardi bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan Anda baik secara personal Anda, pribadi Anda maupun sebagai saat ini adalah komisioner di lembaga penyelenggara pemilu, harapan sekaligus optimisme. Saya kira peserta pemilu ini terutama untuk peserta pemilu agar betul-betul mengikuti regulasi, terutama terkait soal penggunaan dana kampanye. Saya kira kanal ini sudah ada disediakan supaya potensi untuk ada money politik, tuduhan-tuduhan, stereotip terhadap partai politik itu bisa dijawab. Karena apa? Semua pelaporan pertanggungjawaban keuangan terkait dana kampanye itu bisa dipertanggungjawabkan lewat KPU dan itu terbuka, semua pihak bisa akses. Karena itu bentuk juga transparansi KPU kepada publik karena ada mekanisme tanggapan masyarakat di sana. Kalau misalnya KPU atau peserta pemilu tidak transparan, otomatis kan bisa ketahuan karena di era digital ini semua serba terbuka, orang semua bisa akses. Termasuk ada potensi-potensi pidana di sana bisa saja. Nah, tentu harapan masyarakat kita terus menggaungkan ini, kita harus melawan politik uang karena ini merusak bagi generasi kita di masa depan. Tentu tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi kita. Saya kira itu. Ya, Pak Aif, harapan Anda, optimisme Anda sejauh yang pengalaman yang sudah Anda alami, harapan-harapan optimisme yang bisa kita sampaikan di lewat podcast ini. Ya, dengan kemudian media sosial yang semakin masif gitu ya. Konten-konten, kemudian berita-berita tentang pemilu itu semakin hari semakin banyak di media sosial. Itu saya rasa kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana dia menggunakan hak pilihnya. Dan optimis, kalau saya lihat sangat optimis terkait hal itu. Dan semoga di 2024 pada pemilih, terutama masyarakat yang kemudian
dalam beberapa dekade ini yang memilih menggunakan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh undang-undang, maka semoga di 2024 ini masyarakat semakin cerdas, sadar, dan memilih untuk calon-calon wakilnya itu, dan nanti ada juga capres gitu ya, sesuai apa yang keinginan mereka sendiri. Dan semoga, kalau saya sangat optimis, sangat memberikan harapan penuh. Semoga di 2024 politik uang ini bisa ditekan, bisa dihilangkan, sehingga ketika di pemilu berikut dan pemilihan berikut itu masyarakat itu mendapatkan sebuah kepuasan dalam hasil yang mereka inginkan, seperti itu. Betul. Sehingga calon yang mereka pilih adalah betul-betul kualitas. Iya, berkualitas dan mewakili aspirasi mereka. Itu harapan saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Aif, Pak Syarifuddin Hasan, terima kasih sudah hadir dan berbincang bersama saya. Terima kasih Pak Yardi, selamat melanjutkan terus tahapan yang semakin padat. Mungkin ini kondisi saat ini masih fisik masih bagus, nanti semakin akan terkuras ini Pak, semakin mendekati yang penting tahapan. Sehat kan? Ya, baik pemirsa podcast Baku Muka spesial pemilu, saya tidak akan menyimpulkan dari banyak hal yang sudah kita perbincangkan pada sore hari ini, tapi setidaknya ini adalah sebuah sumbangsi ataupun inisiasi dari kami untuk menyampaikan kepada publik, kepada kita semua, bahwa politik uang itu ataupun politik transaksi yang tidak sesuai dengan regulasi yang diatur itu merusak demokrasi, dan efeknya sangat banyak, efek negatifnya sangat banyak. Terima kasih, saya Jamal Rahmanirot, kita berjumpa lagi di podcast Baku Muka spesial pemilu yang akan datang.